Halo, ini adalah video kelima dari 100 video pertama. Dan kali ini saya akan membahas tentang yang namanya Theory of Consumption dari Dunlop ya. Theory of Consumption adalah teori yang bercerita adalah bagaimana caranya kita itu mendapatkan bagaimana impact dari orang melihat konten kita kepada penjualan kita ya. Jadi di teorinya Dunlop, kalau misalkan kita mau menjual barang seharga $100 misalkan, kita harus memberikan atau kita harus membuat si konsumen melihat video kita selama 1 jam misalkan ya. Dan kalau misalkan kita ingin menjual barang seharga $1000, kita harus bisa membuat konsumen melihat video kita selama 10 jam. Itu misalkan ya contohnya. Kalau misalkan di Indonesia, kalau misalkan Anda ingin membuat orang membeli produk Anda yang seharga 10.000 ya kan, harganya cuma 10.000 ya, atau mungkin 100.000 lah. Kalau misalkan Anda ingin orang membeli produk kita yang harganya 100.000, Anda harus bisa membuat orang tadi itu melihat konten kita selama 1 jam ya, yang membahas tadi ya misalkan. Tapi kalau misalkan produk Anda mahal, misalkan harganya 500.000 atau 1 juta, Anda harus bisa membuat orang tadi mengkonsumsi konten kita tentang produk kita selama 10 jam ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan orang itu menonton produk kita selama 10 jam, otomatis dia akan tertanam trust atau kepercayaan ke produk kita. Sehingga apa? Sehingga kemungkinan orang tersebut untuk membeli itu lebih tinggi ya. Anda bisa cek ya, misalkan Anda kalau misalkan ingin, contohnya ya, kalau misalkan Anda ingin membeli produk mahal, misalkan seperti HP atau laptop atau apapun, biasanya Anda melakukan riset itu dalam waktu panjang ya. Misalkan Anda mau beli HP. Nah, Anda beli HP pun itu ada risetnya lama sekali. Misalkan HP misalkan iPhone misalkan ya, mau beli iPhone. Anda cari review HP iPhone itu banyak sekali, mungkin 10 lebih video yang Anda tonton untuk melihat review dari iPhone ya. Jadi Anda harus memastikan ini benar-benar bagus gitu kan. Kalau misalkan Anda sudah menonton cukup banyak, misalkan 10 video, 20 video tentang iPhone, Anda yakin untuk membelinya. Nah itu contohnya ya. Jadi kalau misalkan Anda sudah menonton dalam waktu yang lama, otomatis Anda akan percaya untuk membelinya selama nggak ada kompetitor yang lebih baik ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, seperti itu jadinya. Nah, jadi kalau misalkan Anda bisa membuat orang itu menonton video Anda selama mungkin, trustnya atau kepercayaan dia akan naik ya, sehingga dia akan percaya untuk menginvestasikan uangnya dalam jumlah yang lebih besar kepada Anda. Jadi seperti itu adalah teori of consumption ya. Itu contohnya. Jadi kalau misalkan Anda menjual sesuatu, misalkan Anda menjual jasa Anda, misalkan Anda katakanlah Anda punya jasa yang namanya jasa misalkan jasa pembuatan kanopi misalkan ya. Anda bisa membuat video-video di Instagram atau mungkin di YouTube tentang proses Anda pembuatan kanopi ya. Jadi contoh-contohnya Anda bikin video banyak ya kan. Jadi kalau misalkan seseorang yang ingin bikin kanopi melihat video Anda, oh ini bagus ya, ini bagus ya, ini bagus ya. Dia nonton video banyak ya. Misalkan 10 video Anda. Oh, video yang pertama, video kedua, video ketiga, video keempat, video kelima, video ke-6 sampai ke-10. Dia terus menonton video Anda, itu akan timbul rasa kepercayaan pada diri si calon konsumen. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan dia sudah punya uang dan dia sudah punya rencana matang untuk membuat kanopi, dia mungkin akan mengunjungi Anda. Karena apa? Karena ikatan dia dengan brand Anda itu sudah tinggi ya. Jadi itu adalah theory of consumption, yaitu bagaimana caranya menjual dengan cara membuat orang lain melihat video Anda dalam waktu yang ditentukan ya. Semakin mahal harganya, maka otomatis semakin banyak waktu yang harus dibutuhkan si konsumen untuk melihat video kita atau konten kita. Konten nggak harus video ya, misalkan gambar juga boleh, artikel juga boleh, tapi biasanya yang paling mudah adalah video. Seperti itu ya. Terima kasih.